Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Kamis tanggal 13 Juni 2024. Saya akan share analisa di market XAUUSD atau gold. Oke, langsung aja kita ke time frame daily ya. Oke, di time frame daily kemarin ditutup dengan candle ada rejection ya, ada bullish tapi dia ekor panjang gitu. Jadi ada rejection di sini di daily, dan hari ini muncul candle bearish ya. Belum selesai, tapi ini masih dalam area yang kita identifikasi sebagai area inside bar. Jadi belum bisa keluar dari candle hari Jumat minggu lalu ya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu ini masih akumulasi ya di daily. Oke, kita turun time frame di 4 jam. Oke, di 4 jam ini kan masih menjadi valid low ya di sini ya. Ini menjadi valid low di 4 jam karena di sini masih break of structure. Oke. Di sini menjadi break of structure dan ini menjadi inducementnya. Oke. Nah, lalu kemarin saya hari Selasa kalau nggak salah ya, nanti saya kasih link di atas ya untuk review harian untuk XAUUSD ya. Itu saya tandain di H1 itu di sini ada supply. Di H1 ini kan break of structure lalu menjadi change of character, kemudian di sini di break menjadi change of character lagi. Jadi cok dibalas cok ya, cok dibalas cok untuk H1. Artinya ini di sini ada zona supply ekstrimnya di sini. Lalu kemarin saya tandain di sini juga area supply yang pertama ya, area pantau. Itu ada reaksi kan? Kemarin malam itu saya di VIP dapat. Nah, di sini kita break dapat profit itu sekitar 200-an lebih lah. Tapi saya sekitar 2330 2332 itu taking profit ya. Karena saya ngelihatnya di sini ada block gitu. Saya ambil di main amannya gitu. Nanti saya insertkan juga ya untuk bukti profitnya. Lalu di Traders Family saya juga ada profit di XAUUSD sama GBP USD ya. Nanti saya ulas di video yang lain untuk GBP USD gimana saya entry-nya menggunakan teknik market structure-nya Smart Money Concept. Oke. Ini setup saya di VIP ya sebelum terjadi. Dan kita dapat profit nih di Traders Family. Lalu ini member saya sama saya juga profitnya di real account, sama ini juga. Ini setup GBP USD before-nya. Lalu kemarin CPI dapat profit segini. Ini kemudian profit di signal analisa di Trader Family ya. Oke, lanjut. Nah, di H1 ini masih dalam. Nah, ini kan bullish ya, bullish channel, tapi dia secara pattern itu kan bear flag ya, bear flag. Harapannya sebentar, ini kan kita tandain dulu. Ini minor cok ya, sini minor cok. Kalau inducementnya itu di sini. Nah, untuk H1 dia udah ambil inducement H1 udah ambil inducement, artinya untuk struktur H1 di sini udah menjadi valid low di atas menjadi valid high di sini. Trading range-nya itu ini.
Jadi untuk area sell atau area lumayan besar ya di sini, cukup bagus ini. Segini area trading range kita. Jadi ini untuk H1 area premiumnya itu di sini, dan ada imbalance atau fair value gap. Kita akan coba reaksi di sini atau di sini di ekstrimnya. Dan ini harapannya biasanya setelah ambil inducement dia akan bergerak untuk memulai retracementnya, untuk menjemput di sell limitnya di sini. Kalau itu menjadi swing yang bukan failure swing ya, bukan failure yang gagal. Kalau misalkan swing yang gagal ya bisa tembus ke atas lagi untuk H1, oke. Nah, di sini di H1 di H1 di internal structure-nya ya. Sebentar. Ini saya tandain, ini kan juga inducement untuk up-nya. Inducement, lalu di sini menjadi bos. Kemudian ini bukan, di sini minor low-nya ya. Jadi inducement-nya itu pullback yang diambil oleh harga itu di sini terakhir. Ini udah ambil inducement. Sekaligus sebentar. Inducement. Jadi sebenarnya trading range kita untuk internal structure ya di minor structure-nya itu ini sampai sini. Nah, ini saya kasih warna biru aja biar beda gitu. Jadi untuk struktur break of structure yang ini low-nya di sini. Low-nya di sini. Ya kan? Ini low, ini high, udah valid untuk minor ya, untuk internal structure-nya ya. Oh ya, nanti juga teman-teman boleh cek di video edukasi kami di playlist materi market structure. Nanti saya kasih linknya di atas juga ya, untuk menambah informasi atau pengetahuan tentang market structure di Smart Money Concept. Itu saya sudah mulai bikin itu sudah 2 episode. Jadi materi pokok sama market structure yang masih dasar ya, masih basic ya, belum advance. Ya jangan lupa subscribe biar tetap mendukung channel kami biar bisa berkembang, kemudian like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman, dan nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru dari channel kami ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini saya ada trading plan. Hari ini saya buy karena saya melihat sudah ambil inducement. Di sini saya udah ambil tuh di 2. Nah, ini optimum trap entry ya. Sangat-sangat bagus. Di sini, nah ini kan ada demand tuh, order block di M15 itu kelihatan. Oke, kita coba M30. Oke, M30. Saya hapus dulu ya Fibonya biar kelihatan. Di M30 ini ada ini sebenarnya ini tuh liquidity, cuman belum diambil. Sudah diambil yang sini nih. Demand sini sudah diambil, sudah termitigasi, ini juga udah dimitigasi. Tinggal sini yang sebelumnya ini terjadi ini belum diambil, ini juga diambil nih. Ini liquidity sudah diambil nih. Ini kan rally base rally. Nah, ini dia ngambil inducement dulu, menjadikan ini high yang valid. Jadi arah harganya ini nanti akan bergerak ke atas untuk mengambil buy side liquidity. Ini buy side liquidity-nya. Buy side liquidity diambil, sehingga nanti harapannya ketika nanti ini menjadi diambil harganya by BSL-nya, ini menjadi break of structure yang baru di H1 ya. Nah, saya tadi entry itu di area sini nih, sekitar M30 ini. Nah, ini order block, kita transfer ke sini. Nah, cakep banget Kak. Ini saya limit tadi itu di harga 2308 yang pertama, karena saya di time frame M15 di refinery-nya. Tapi
ketika sampai sini di area demand saya masuk, kebetulan pagi tadi ya sekitar jam berapa ya, jam 9 kalau nggak salah atau setengah 9 lebih gitu. Itu saya lagi buka-buka MT5, loh kok udah masuk zona buy demand kita. Ya sudah, gas aja, saya masuk instan, tapi ya masih kena harga 2310 apa berapa tadi. Nah ini harapannya, coba kita cek ya secara Fibonacci retracement. Ini harusnya menjadi setup yang bagus ya. Nah ini menjadi setup yang bagus karena apa? Ini kalau konsep dagang yang saya beberapa kesempatan saya kasih di YouTube di channel saya ini kan PDR ya, premium diskon itu area ini area diskon. Jadi tempat kita yang bagus untuk ngebuy. Ini TP pertama saya di 2320 harusnya kena sih. Kemudian di sini di 2341 tuh untuk yang TP max itu berapa ya berarti? Jadi 300 pips ya. Yang saya di trader family itu nggak kena, kurang dikit banget. Nanti saya kasih insertnya ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan kita real tradingnya kita profit gitu. Oh ya, bagi teman-teman yang mau ikut VIP signal boleh nanti kontak admin ya. Nanti aku kasih link di deskripsi. Kemudian yang masih mau tertarik untuk belajar mentorship one on one sama saya, nanti saya kasih link deskripsinya juga. Dan kalau misalkan teman-teman mau diskusi atau mau ya apa namanya dengan member-member yang lain yang free Telegram ya, itu boleh, nanti juga saya juga kasih link di deskripsi ya, silahkan kalian pilih. Jadi ini nanti kita coba cek ya di sebentar, saya ke news ya. Oke, kita udah di news ya. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 13 Juni itu nanti semalam kan ada FOMC dan harganya turun, emas turun ya, karena fund rate-nya ini nggak ada penambahan atau pengurangan, jadi masih tetap belum ada cut rate ya. Untuk nanti malam itu core PPI month of month itu forecastnya lebih kecil ya, yang tadinya previous 0,5% menjadi 0,3%. Nah ketika actualnya ini lebih kecil atau sama dengan forecast, maka ini menjadi bad news untuk USD. Oke, jadi ini forecastnya ini bad news USD. Artinya kalau kita ambil buy dari tadi pagi harusnya sih profit, kalau tidak di prank sama fundamental sama market. Kemudian untuk yang PPI month of month sama, ini juga koreksinya juga lumayan gede ya. Previous 0,5%, kemudian forecast 0,1%. Jadi ini juga bad news untuk USD, karena di sini usual effects-nya actual greater than forecast is good for currency. Jadi ini diharapkan kalau misalkan ini sesuai dengan forecast, jadi untuk US dollar atau indeks dolar itu akan mengalami koreksi. Tapi koreksi untuk turun, untuk koreksi aja ya. Jadi masih ada harapan untuk naik kalau nanti kita cek di DXY. Kemudian ini unemployment claim. Nah, ini agak sedikit berbeda. Jadi previousnya 229.000, kemudian forecastnya 225.000. Jadi turun, artinya klaim pengangguran ini turun. Actual less than forecast is good for currency. Oh no, sorry. Ini juga ini good news ini, sorry. Beda sama yang tadi. Ini good news sih, karena less than forecast, forecastnya kan lebih kecil. Ini sorry. Ini forecastnya untuk unemployment claim ini good for currency ya. Jadi ada dua bad news dan satu good news. Coba kita lihat nanti bagaimana ya. Tetap kalau misalkan kita mau trading ya pasang stop loss dan taking profitnya ya. Oke, kita balik lagi ke chart. Nah, oke, kita udah kembali ke chart ya. Jadi untuk hari ini kita masih ada planning untuk buy dulu ya, sampai minimal membuat break of structure baru, karena kan ini supply-nya kan di respect nih di sini. Supply yang di sini nih, ini kan drop base drop ya. Jadi supply ini ada reaksi di sini, turun sampai semalam saya juga profit tuh di sini. Long buy-nya profit saya sampai sini tuh sekitar 200 hampir 200 pips lah. Ada reaksi, jadi turun lumayan. FOMC ini mendorong emas
mengalami koreksi yang cukup dalam 300 pips. Jadi selamat ya yang semalam tuh nge-sell, yang begadang. Kalau saya sih tidur. Nah ini naik, harapannya nanti kita ada pantauan untuk harga emas itu di sini ekstrimnya kita akan cari momentum untuk sell lagi ya. Tapi kayaknya untuk minggu ini kayaknya berat ya kalau misalkan nyampe sini. Mungkin untuk minggu depan akan nyampe sini ya. Oke, kita coba ke DXY. Indeks dolar itu di sini terlihat sudah ada change of character. Yang tadinya ada bearish ini tertahan di demand daily. Ini kan break of structure yang terakhir bearish, kemudian di break menjadi change of character. Nah ini sudah masuk ke zona-zona buy-nya dia, makanya dia ada kemungkinan turun untuk naik ya. Ini turun dalam kemarin tuh terus naik. Jadi untuk SAU ya kita masih cari momentum untuk utamanya ya. Misalkan di external structure itu kita nge-sell, tapi kalau di internal structure-nya kita coba ada momentum buy ya kita ambil gitu. Nah, jadi untuk saat ini masih pada tren awal ya. Jadi masih kita ambil momentum untuk buy ya, mudah-mudahan bisa taking profit sampai sini. Dan kita lihat bagaimana reaksi di fair value gap, karena di sini ada ini breaker block ya. Di sini tuh ada breaker block, lalu di sini juga terlalu besar ya, nggak tahu apakah sampai nutup apa cuma separuh nih. Biasanya kalau di orang-orang ICT itu dia ngambil, kalau misalkan efisien lebar ini dia ngambil separuh aja, consequent encroachment kak namanya. Oke. Mungkin itu dulu ya untuk analisa harian, preview harian XAU USD hari ini, hari Kamis tanggal 13 Juni 2024. Untuk malam ini kita ada news jam 7.30, kemudian besok juga ada news. Ya mudah-mudahan teman-teman para subscriber ini mendapatkan manfaat dan mendapatkan profit yang bagus ya, yang kita harapkan gitu. Ya mungkin itu aja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media. Lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi update terbaru dari kami. And see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.